Halo, halo owner klinik, karyawan klinik. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menggunakan software klinik, di mana software ini dapat dipastikan membantu mempermudah kerja karyawan maupun owner klinik dalam mengelola data. Baik, kita langsung saja jalankan aplikasinya. Logonya seperti ini. Kita klik 2 kali. Software sedang berjalan. Di sini kita melihat front office-nya connect, gudang connect, apoteker connect, seperti itu ya. Admin keuangan ini bisa kasir saja maksudnya. Kita tunggu sistemnya loading. Nah, ketika di username itu terdapat berbagai macam level akses. Artinya sistem ini dapat mengintegrasikan semua bagian, mulai dari ADM pendaftaran, apoteker, front office, gudang. Imam ini adalah mungkin dokter, ini kasir, ini super admin. Super admin ini tentunya adalah user yang dapat mengakses seluruh menu. Kita akan akses dulu super admin. Kita klik, kita tekan enter, kita isikan passwordnya, tekan enter, enter. Nah, di aplikasi sistem manajemen klinik yang saya beri nama sistem manajemen klinik, terdapat beberapa menu utama. Ada bagian front office. Di bagian front office merekap data pasien, melakukan setting biaya. Setting biaya ini bisa digunakan apabila klinik kita menerapkan biaya administrasi, baik untuk pasien baru maupun untuk pasien lama. Jika tidak ada biaya administrasi, maka kita bisa mengisikannya dengan 0, seperti itu. Kemudian ada pendaftaran pasien. Nah, bagian front office atau bagian pendaftaran pasien inilah orang yang pertama kali berhadapan dengan pasien. Jadi nanti bagian pendaftaran pasien ini dia akan melihat atau menanyakan kepada pasien sebelumnya sudah pernah berobat atau belum. Jika sudah pernah berobat, maka cukup melakukan pencarian data saja. Misalkan Anissa seperti ini, maka data yang muncul adalah Anissa. Atau misalkan Bambang. Nah, yang muncul adalah Bambang. Maka proses ini sangat membantu bagi klinik dalam mempercepat layanan kepada pasien. Seperti itu, karena kita bisa mencari data secara cepat, tepat, dan tentunya meringkas proses bisnis pada klinik kita. Nah, bagaimana kalau seandainya pasien baru? Kalau seandainya pasien baru, kita tinggal klik pasien baru. Nah, di sini. Kemudian kita bisa memilih statusnya seperti itu. Misalkan umum, kita klik umum. Nomor MR terisi otomatis, kita tekan enter. Nomor kartu BPJS tidak diisi, tidak apa-apa, tekan enter. Karena tidak wajib, sifatnya opsional saja. Enter. Kemudian nomor identitas, kalau mau digunakan silahkan dipilih. Kalau tidak mau digunakan enter saja seperti itu. Kita bisa langsung mengisikan nama pasien. Tetapi jika menggunakan nomor KTP juga tidak masalah, karena nanti jenis kelamin dan tanggal lahirnya akan terisi otomatis ini. Kita akan coba ya, isikan nomor KTP-nya. Misalkan 147 2031 9038 1001. Nah, kita perhatikan. Ketika saya tekan enter, maka nanti jenis kelamin dan tanggal lahir akan terisi secara otomatis. Tekan enter. Oke. Jenis kelaminnya pria, tanggal lahirnya 19 Maret 1988. Seperti itu. Misalkan nama pasiennya adalah Budi Raharjo. Nama kakak ini apabila dia sudah menikah, maka nama suaminya. Jika belum menikah, maka nama ayahnya, seperti itu. Nama kakak misalkan Andi, wisuda agama Islam ya. Islam, alamat Jalan Mangga, seperti itu. Tempat lahir Bandung, enter. Nomor kontak boleh diisikan 08 12 12 12 12 seperti itu, tekan enter.
RFID ini gunanya apabila klinik kita nanti menerapkan eKTP sebagai kartu berobat. Jadi dengan menggunakan RFID ini, kita bisa mengambil nomor seri dari eKTP. Jadi nanti kita scan itu eKTP mereka, sehingga nanti akan tersimpan RFID-nya di sini, nomor seri eKTP-nya. Apa tujuannya? Tujuannya nanti ketika proses pendaftaran, kita simpan dulu ini, simpan. Oke, datanya sudah masuk ya, Budi Raharjo. Nah, maksud dari RFID tadi, apabila kita menggunakan RFID, ketika data pasien itu sudah kita rekap, kemudian suatu hari pasiennya datang lagi ke klinik kita tinggal klik RFID ini. Klik RFID, maka kita minta itu eKTP-nya. Kita scan. Ada alat scan yang saya sediakan. Harganya tidak mahal, murah. Ketika kita scan, maka nanti secara otomatis data pasien akan ditemukan. Seperti itu. Jadi itu opsional saja sih. Tidak perlu kita menggunakan RFID, kita juga bisa melakukan pencarian berdasarkan nama. Seperti itu. Kita akan pilih, kita akan proses. Misalkan namanya tadi Budi Raharjo, enter. Kita isikan berat badannya 20, enter. Pilih dokternya siapa gitu, dokter Imam, enter. Kita simpan. Oke. Usia akan masuk secara otomatis. Jam daftar, tanggal daftar ya, seperti itu. Artinya, apabila data pasien berada pada tabel ini, artinya pasien ini sedang menunggu proses untuk berobat. Nanti, apabila pasien tersebut sudah diproses datanya oleh bagian apoteker, maka di sini akan hilang. Itu menandakan pasien sudah selesai, seperti itu. Di bagian pendaftaran juga bisa mencetak slip bayar gitu. Kita klik, kemudian kita pilih nomor pendaftaran. Ini misalkan cetak stroke. Nah, stroke ini kita tinggal cetak ini, maka nanti akan muncul langsung ke printer stroke. Jadi program ini sudah support dengan printer stroke seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian back office. Di bagian back office ini menunya banyak ya. Data PBF ini gunanya untuk kita merekap nama-nama perusahaan farmasi tempat kita mengambil obat. Sedangkan di data obat, tempat di mana kita melakukan rekap obat-obat yang kita miliki. Sedangkan pembelian obat, ini gunanya untuk menambahkan stok obat kita. Misalkan kita membeli obat pada supplier siapa gitu. Jenis pembeliannya ada cash, ada kredit, seperti itu. Nanti apabila dia kredit, maka kita akan memprosesnya ke pelunasan tagihan. Jadi menarik ya. Jadi di aplikasi ini langsung nanti bisa kita untuk mengingat hutang kita pada supplier, seperti itu. Sedangkan update pembelian ini kita proses apabila ada barang yang kita retur atau kita ingin mengupdate dari transaksi pembelian kita. Data diagnosa ini sudah saya rekap ya, jumlahnya 1968 C10 ya, itu. Jadi sistem ini sudah bisa langsung digunakan. Nah, ini dia penjualan resep. Kita perhatikan, di sini ada warna merah kedip-kedip seperti itu. Ini menjadi tanda bagi apoteker. Karena menu ini nanti yang mengakses adalah apoteker. Karena masing-masing bagian itu dia memiliki hak akses masing-masing. Kalau apoteker dia hanya bisa mengakses menu apa saja, seperti itu. Bagian pendaftaran hanya bisa mengakses menu apa saja, itu sudah dibagi pada aplikasi ini. Sehingga data itu benar-benar terdistribusi atau terintegrasi antar bagian, seperti itu. Apabila ada warna seperti ini, maka kita call saja. Nah, ini data yang kita input tadi ya. Ini dia. Nah, kita nanti bisa mengisikan tekanan darah, nadi, semuanya lengkap. Ini untuk penginputan, rekam medis, semuanya bisa diinput seperti itu. Kemudian ada penjualan langsung. Penjualan langsung ini gunanya apabila ada pasien yang datang, dia tidak berobat, tetapi hanya membeli obat. Maka kita mengkategorikannya menjadi penjualan langsung. Ini sama halnya seperti apotek lah, seperti itu ya. Seperti apotek, seperti itu. Kemudian update penjualan langsung gunanya untuk kita mengupdate apabila ada terjadi kesalahan dalam penginputan transaksi penjualan tadi, seperti itu. Dan berbagai jenis menu lainnya.
Nah, kita lihat di data user. Nah, di data user ini kita bisa melihat orang-orang yang mengakses menu-menu kita. Ada super admin, gudang, apoteker, front office, kasir, dan dokter. Jadi dokter pun bisa menggunakan aplikasi gitu. Apabila dokter ingin menggunakan aplikasi, nanti ada menu rekam medis namanya. Ini bagian dokter semua ini. Nah, rekam medis. Dengan rekam medis ini, dokter itu dia bisa melihat histori dari pasien ini gitu. Nah, misalkan ini kita ngelihat ini si Adi. Dokter bisa melihat, oh, kapan-kapan aja dia berobat ke klinik kita, ditangani sama dokter siapa aja, nanti pemakaian obatnya apa saja, daftar tindakannya apa aja. Jadi sangat menarik kalau seandainya dokter juga dilibatkan dalam menggunakan aplikasi ini. Selain itu, aplikasi ini dilengkapi dengan laporan-laporan yang sangat mendukung untuk proses bisnis di klinik. Kita bisa melihat ya, kita bisa melihat laporan penyakit terbanyak. Sebagaimana kita ketahui, dinas kesehatan itu kan membutuhkan laporan penyakit terbanyak ya dari masing-masing klinik. Nah, kita sudah sediakan. Jadi nanti kita bisa melihat ini penyakit terbanyak di klinik kita. Jadi kita tinggal sekali klik, maka prosesnya langsung kelihatan datanya gitu. Kita nggak perlu lagi mencari manual satu persatu. Di sini kita bisa melihat monitoring pembelian. Artinya kita bisa melihat jumlah transaksi kita, baik itu dalam periode harian, bulanan, maupun tahunan. Sama halnya dengan monitoring penjualan. Nah, ini yang sangat penting. Jadi kita bisa melihat nih, berapa sih total pendapatan kita pada hari ini, atau pada bulan ini, atau pada tahun ini. Selain itu, kita juga melihat nanti berapa sih total fee dokter itu, seperti itu. Baik, saya akan coba masuk ke login yang lain. Misalkan saya login sebagai apoteker. Nah, ketika kita login sebagai apoteker, hanya menu-menu apoteker saja yang bisa diaksesnya. Apoteker tidak memiliki hak akses untuk mengakses menu front office yang pendaftaran tadi, tidak memiliki hak akses, karena apoteker hanya bisa menginput menu-menu yang sesuai pekerjaannya saja. Seperti itu. Coba kita login lagi sebagai siapa ya? Sebagai front office misalkan. Front office, simpan. Oke, ketika kita masuk ke front office, maka dia hanya bisa menginput pasien sama pendaftaran, seperti itu. Di back office-nya dia cuma bisa membantu pelunasan tagihan. Kemudian kita coba sebagai gudang ya. Gudang. Enter. Nah, seperti ini. Ini adalah gudang. Nah, di bagian gudang ini dia cuma bisa melakukan proses pembelian seperti itu. Artinya, pada aplikasi ini benar-benar sudah dibagi berdasarkan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan yang ada di klinik. Saya kira software ini dengan fitur yang sederhana tetapi tepat pada sasaran. Itu yang paling penting. Sehingga seluruh fitur dapat digunakan pada klinik. Kenapa fitur-fitur ini relevan dengan klinik? Karena sistem ini saya bangun juga berdasarkan kebutuhan klinik. Baik, saya kira demikian. Untuk mengetahui detail dari masing-masing menu dan cara menggunakannya, dapat menghubungi di kontak WhatsApp atau melalui inbox FB tempat video ini live. Saya kira demikian. Terima kasih. Selamat malam.